Aduannya, ini perlu diketahui ya, aduannya adalah adanya dugaan penyalahgunaan dana BOS, penggunaan uang BOS 2020 ya. Pada saat tahun anggaran zaman COVID-19 ya. Yang diadukan ini beberapa sekolah ya. Data yang disampaikan kepada kami ini beberapa sekolah SD dan SMP. Berikut di sini disampaikan nama kepala sekolahnya ya. Misalnya di antaranya saya sampaikan itu yaitu SMP 1 Warugunung, SMP 2 Cimarga, SMP 1 Kalanganyar, SMP 2 Kalanganyar, SMP 3 Kalanganyar, SMP 1 Cipanas, SMP 2 Cipanas, SMP 2 Rangkas Bitung, SMP 3 Rangkas Bitung, dan seterusnya. Inilah dasar kami mengundang bapak-bapak ke sini untuk mencari solusi biar persoalan ini cepat selesai, tidak terjadi kegaduhan ya. Kami terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan. Harapan kami sebenarnya awalnya ingin duduk bersama, kemudian dibicarakan, kemudian kenapa terjadi seperti ini dan ini data dari mana. Maka kami undang, yang kami undang itu hanya 6 orang sebenarnya duduk di ruangan kecil di Komisi 3. Kepala dinas, perwakilan WIB, perwakilan kepala sekolah, cukup satu aja awalnya. Tetapi ini ternyata hari ini apakah ini menunjukkan kekompakan? Apakah ini saya khawatir ini ada informasi yang bersifat provokasi, tapi saya percaya. Saya percaya kepada kepala sekolah. Kami berpendidikan. Kita pendidik, Pak. Tinggal karena memang sebenarnya gini, ada dan tidaknya itu pelapor sebenarnya LDP ini bisa kita lanjutkan. Tapi kami ini perlu diketahui DPRD itu lembaga politik. Kalau memang ada indikasi kesalahan administrasi, kita rekomendasikan untuk misalkan ditindaklanjut kepada pimpinannya. Dalam hal ini kepala dinas kemudian ke atasnya lagi. Kalau memang ada unsur pidana ya kita rekomendasikan ke LPH. Tapi kan buat apa? Kan gitu. Itu akan membuat lebih suasana tidak kondusif, sementara tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Maka kalau menurut saya ini nanti kami belum di antara Komisi 3. Apakah nanti persoalan ini kita tutupkan di sini saja? Apa memang kita jadwal ulang? Ya, apa kita jadwal ulang? Memang data ini valid ya, artinya dia menganggap valid dan ini mereka siap bertanggung jawab terkait dengan penggunaan data ini. Tetapi saya juga sesuai dengan disampaikan kepada kepala dinas. Saya juga bahwa tahun 2020 itu kan sudah diperiksa inspektorat. Udah basi. Tetapi kami sebagai lembaga politik, lembaga DPRD, jangankan ada aduan, temuan pun kami berhak apalagi bersifat aduan. Nah, kalaupun nanti dijadwal ulang, kami berharap kepada Dinas Pendidikan yang hadir itu sesuai dengan undangan saja. Kita Bersama guru. Guru dihadirkan guru. Kami waktu masuk ke sini kaget ya. Kok ini banyak amat. Guru dilawan. Saya berdiskusi
abang kita bukan lagi musim kampanye, tapi sekalian aja kampanye. Saya kira itu ya, Bapak Ibu sekalian perlu diketahui bahwa agenda dan materi agenda kita RDP kali ini adalah adanya aduan penyalahgunaan dana BOS 2020. Tidak ada. Untuk diketahui dan yang menjadi sekitar 20 ya, 20 sekolah yang dilaporkan ke kami. Ya, jadi mudah-mudahan kami juga segera menentukan sikap. Kami juga nanti akan mengkaji persoalan ini supaya ada jalan keluar terbaik. Tapi kalau memang terbaik, kami ngobrol dengan Pak Anies kemudian dengan si pelapor, itu juga lebih baik. Ya, karena memang saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu hadir di sini adalah mempunyai niat baik semuanya, memiliki itikat baik untuk penyelesaian yang terbaik juga. Sebab ini juga kalau misalkan tidak cepat kita cari solusi akan tetap berlarut-larut, gitu ya. Saya kira itu mungkin dari yang lain tambahan saya persilakan itu saja dan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat mengadukan beberapa hal, maka kami tidak menutup kapasitas dan kewajiban kami sebagai fasilitator. Karena pada hal ini Komisi 3 adalah mitranya Dinas Pendidikan. Maka dengan menggugurkan kewajiban kami sebagai fasilitator penyelesaian aduan, mengundang saudara rekan-rekan Dinas Pendidikan yang terundang dalam hal ini untuk hadir pada rapat dengan pendapat hari ini. Dalam artian konteks menunjukkan kewajiban adalah bagian dari hal yang harus diselesaikan. Adapun hasilnya, artinya kami tidak menerima laporan ini mentah-mentah, mengklarifikasi bagian dari klarifikasi sebetulnya. Dan kebetulan pada kesempatan hari ini pelapor tidak hadir, lebih dan rupanya kehadiran rekan-rekan dari kepala sekolah ini sepertinya ada yang patut dan perlu tidak menyangka, karena tidak semata hadir kalau tidak punya keluhan atau persoalan lain ya, sisi lain daripada pelaporan ini. Perlu teman-teman ketahui bahwa kami juga sebetulnya harus melakukan pendalaman kaitan dengan isu persoalan, tidak menerima mentah tapi berusaha untuk menyelesaikan, karena dalam hal ini disampaikan tadi sama wakil komisi atau ketua komisi bahwa kami adalah politis, maksimal kewenangan kami itu rekomendasi yang berupa politis bukan hukumnya. Itu yang harus jadi pegangan rekan-rekan kepala sekolah dan rekan-rekan pendidikan. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Pak. Jadi walaupun nanti hari ini cuma diwakilkan, sebetulnya selalu saja, bersahabat saja, karena kita bukan satu pun. Justru kita ingin agar masalah ini kami mendapat pemahaman detil dari rekan-rekan pendidikan yang memang paham betul persoalan ini. Namun ada semangat lain yang kami baca pada hari ini, bahwa ada semangat dan rasa yang sama, dan itu perlu diungkapkan. Saya minta kepada pimpinan komisi agar memberi kesempatan waktu kepada rekan-rekan yang ada agar itu diungkapkan, karena memang pelapor tidak hadir. Ya, ini adalah waktu kita mendengarkan keluh kesah rekan-rekan dinas pendidikan hingga jajaran kepala sekolah. Ya, syukur alhamdulillah kesempatan ini kami juga representasi dari bapak-bapak ibu-ibu semua, tidak hanya satu elemen masyarakat, karena di sisi lain ibu juga adalah masyarakat dan ibu bapak juga masyarakat biasa.
di sisi lain jabatan ibu sebagai kepala sekolah atau kepala dinas pendidikan. Maka seyogianya kami juga mampu memberi ruang perlindungan terhadap seluruh masyarakat, termasuk ibu-ibu yang sudah dalam level difasilitasi negara. Saya yakin hari ini tertib, saya yakin hari ini kondusif, karena ibu-ibu adalah bapak-bapak ini adalah orang terpilih, terorganisir dan terstruktur. Karena nyemat dalam dirinya itu sebagai pelayan negara dalam konteks pendidikan. Baik pimpinan, saya kira patut dan perlu juga kita dengarkan kesah teman-teman. Yang saya banggakan, yang saya hormati Ketua Komisi 3 Pak Sulawesi. Mungkin saya ulangi ya, Pak Sudinta dari PKS ikut lagi di dapil berapa Pak? 5. Dapil 4. Pak Haji Oji ikut dapil berapa Pak? Dapil 2. Pak Aceh di dapil berapa Pak Aceh? Nah, Pak Rino dari DPR Provinsi, Pak Bambang sebagai Ketua DPC Gerindra di dapil. Sengaja saya perkenalkan dulu supaya mereka mengenal, dan teman-teman semua yang saya banggakan, perlu saya sampaikan, bulan ini adalah Hari Guru. Bulan ini adalah Hari Guru. Ketika ketenangan guru-guru mengajar anak-anak bangsa di bawah terganggu. Guru, punten guru. Mangga. Mereka ternyata kebetulan ada momen hari ini. Ya, ternyata ada momen hari ini. Bisa ditanya Pak, saya tidak mengundang mereka, ternyata mereka datang ke sini. Ya, mungkin karena marwah mereka sebagai guru. Nanti tolong teman-teman yang menjadi perwakilan bicarakan saja bahwa mereka adalah bagian dari kita yang ingin pendidikan di Kabupaten Lebak juga berjalan dengan nyaman dan tenang. Itu, dan RDP ini sesuatu biasa, kita ikuti saja, dan ini harus kita ketahui bahwa RDP adalah proses yang harus kita ikuti, kita nikmati, dan mudah-mudahan nanti Bapak Guru itu tidak takut ketika mau di RDP-kan oleh pemerhati. Ya, karena teman-teman dewan ini teman-teman kita, bapak-bapak kita. Sampaikan saja kalau kesalahan ada, jaga etika, jaga harga diri kita, jaga sopan santun kita. Mungkin itu pimpinan, mohon maaf apabila hari ini kesannya kami datang ke bukan, karena tentunya mereka ingin tahu apa sih apakah ada sesuatu yang dilakukan bagi mereka atau tidak. Ini yang penting. Saya pikir nanti teman-teman juga harus menjelaskan RDP ini adalah menjadi kebahagiaan bagi mereka. Mungkin itu yang perlu disampaikan. Silakan nanti perwakilan dari mulai SD, SMP, Korwil dan yang lainnya untuk menyampaikan secara baik hal-hal yang memang ingin disampaikan, ya. Karena kalau yang lainnya kita bingung sebetulnya harus menyampaikan apa, karena yang ditanyakan juga nggak datang orang. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang yang hebat, orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah berkahi kita semuanya. Amin. Izin Bapak curhat-curhatan, jangan
difasilitasi dalam nuansa yang sangat berharga dalam nama yang masih asing bagi kami adalah RDP. Terima kasih Bapak kepada semuanya juga. DPRD, izinkan saya mewakili semua dan kita menyampaikan kalau ada penambahan. Bapak sebagaimana yang Bapak sampaikan sekaitan dengan agenda hari ini bahwa kami diundang dan kami datang itu sepertinya hanya menjadi sebab dia yang tidak luar biasa saja. Tapi yang sangat spesial dan istimewa kami hadir bisa bersama Bapak dengan adanya permohonan dari rekan eksternal itu. Terima kasih eksternal telah menghadirkan berikan waktu kepada kami untuk berjumpa dengan DPR. Setuju? Kami sadar, kami manusia biasa, tidak cerdas seperti mereka, tetapi kami sesadar-sadarnya kami pernah dididik menjadi kaum intelektual, dan kami juga sadar bahwa kami adalah pelaksana user di bawah sebagai pelaksana amanat undang-undang untuk mencerdaskan anak. Saya yakin program pemerintah punya tujuan, punya restra untuk menjaga dunia pendidikan. Hari ini kita butuh buat apa itu program tanpa adanya anggaran. Terima kasih anggaran bos yang sudah masuk pada kami, tapi hari ini sepertinya menjadi bagian daripada tabir, daripada tirani, daripada belenggu kami Pak. Kami sudah ikuti dengan Juklak, kami ikuti dengan Juknis, kami punya atasan dan kami punya tim-tim ahli. Tetapi ketika pantauan mereka dianggap kami salah, itu hal wajar. Terima kasih atas waktunya. Dan selain juga di pantauan bos, sebagai Bapak tadi sampaikan, ada rekan produksi ulang, ada juga laporan online, ada juga SPJ yang tahapan demi tahapan kami lakukan, dan insya Allah kami sudah lolos dari pemeriksaan inspektorat dan dari kami Bapak. Nah, gelar perkara, kami juga tidak mau menjadi bagian yang menghakimi sendiri Pak. Kami sadar atas hukum. Tetapi jika saja memang tidak ada titik temu dan ini akan merusak citra kami sebagai guru, meninggalkan anak karena kami dalam kondisi psikologi tidak aman, mendingan bawa stop. Kirim ke adiknya. Kami sering dibantai Pak. Betul Pak. Sering dibantai Pak. Kami kadang-kadang tidak sadar. Ketika kami pulas tidur, kami dibangunkan oleh sesuatu yang mengkagetkan kami. Adanya bau tercium aroma PP yang katanya kurang jelas, kurang proporsional, kurang serama dan kurang. Padahal kami sudah tempuh Pak, kami sudah tempuh. Tetapi jika memang ditemukan halnya, yuk mari duduk bersama, kita sama-sama insan sejati yang ada di bawah naungan Pertiwi Pak. Tidak harus ada kontak-kontak dengan kita, tidak ada pernah masalah beres tanpa musyawarah. Wa amruhu bisyura insya Allah. Allah berikan jalan untuk kita. Tapi juga ketika PIP juga akan menjadi ranjau bagi kami, Pak mohon sampaikan SAPK yang membidangi PIP. Jalan Ada telur, ada gula, tidak pernah ada komentar dari penampung. Program pendidikan Pak, menceritakan bangsa itu Bapak pintar, ada guru-guru yang hebat Pak. Kami hidup dalam bencana, kami hidup dalam realita, kami harus juga evaluasi Pak. Curug Bitung. Terakhir Bapak mohon untuk semua yang ada di sini, ketika saya mengundang tampil itu ke saya Pak. Semua mendoakan Bapak, kami semua mendoakan Bapak, semoga Bapak sukses lancar. Kami mendorong orang Allah yang akan bertolong pada kita semuanya, amin. Dan mohon maaf, nasrullah betul karim, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin. Salimna wa afina wa muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 beserta jajarannya, Bapak Kepala Dinas Pendidikan beserta Pak Sekdis, para kabin, juga rekan-rekan kepala sekolah SD dan SMP, rekan seperjuangan yang saya hormati. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya pada hari ini bisa kumpul di ruangan dewan ini yang terus terang saya sendiri baru pertama kali hari ini, sehingga saya mengucapkan salut dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Komisi 3
yang telah melaksanakan RDP, yang saya sangat gembiranya itu dengan menghadirkan pelapor ke sini. Ini luar biasa, saya bangga. Polisi saja tidak berani. Saya tanya siapa yang mengadukan kami, ini rahasia. Ternyata Dewan Komisi 3 berani menghadirkan pelapor ke sini. Tidak berani, tidak hadir pada hari ini. Itu yang pertama, sehingga saya bapak-bapak tidak usah khawatir. Walaupun kami datang banyak, kami pendidik yang terdidik. Insya Allah tidak akan ada unsur-unsur lain. Itu perlu dicatat, jangan sampai takut ada provokasi. Kami datang ke sini karena rekan-rekan semua, ini saudara saya semua dari SD dan SMP, ingin tahu apa itu RDP. Karena kalau sepengetahuan saya, tolong kalau salah dikoreksi. Kalau RDP itu biasanya dilakukan antara legislatif dan eksekutif. Kalaupun ada pengaduan dari masyarakat, dari LSM atau dari yang lainnya, tinggal lihat di bawah naungan siapa. Sebagai contoh, ada pengaduan ke SMP atau SD, itu tinggal ada kan RDP antara legislatif dengan eksekutif, yaitu dengan pendidikan, sehingga tidak usah repot. Apalagi yang diadukan di sini hampir semua masalah bos, dan yang dipermasalahkan adalah bos 2020. Padahal itu hampir semua yang didahulukan di audit dan sekarang sudah muncul LHP-nya, terutama dari inspektorat, itu adalah bos 2020. Jadi saya ingin kami di sekolah itu ada perlindungan keamanan dan kenyamanan. Jangan sampai kami di dalam melaksanakan tugas selalu diobok-obok. Jangan sampai anggota dewan sendiri, mudah-mudahan tidak ikut-ikutan memeriksa. Karena yang menjadi patokan kami di dalam pengelolaan bos, apa yang kami lakukan selalu berdasarkan juknis, yaitu Permendikbudristek tahun 2022 nomor 2, mulai dari pengelolaan, pelaporan, transparansi dan pengawasan. Dan perlu dijelaskan juga, yang berhak mengawasi bos sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2017 itu adalah APIP, baik itu di daerah maupun di pusat. Kalau memang ada temuan dari APIP, baru itu ditindaklanjuti oleh APH. Nah kemudian kita semua yang ada di Kabupaten Lebak berlindung di bawah payung hukum seperti yang ada di dalam Perhub nomor 50 tahun 2021. Di sana kalau memang ada partisipasi dari masyarakat untuk ikut mengawasi tentang bos, itu harus memenuhi kriteria. Sementara sekarang kriterianya apa? Kalau dijelaskan kriterianya, yang pertama, penguasaan permasalahan yang akan dimohon. Kemarin sudah pernah datang ke sekolah, dia ingin memeriksa bos. Sekarang aplikasi bos itu sudah terintegrasi antara Arkas, Markas, dan SKD. Saya tanya, ngerti nggak? Bagaimana memeriksa? Yang kedua, latar belakang keilmuan. Saya lihat KTP-nya belum lepas. Saya pasca sarjana bersalah lepas, mau bagaimana? Bukan merendahkan ijazah, tapi di sini dari latar belakang keilmuan. Yang kedua, mempunyai pengalaman di bidang yang akan dimohon. Apakah berapa tahun dia mendalami tentang bos, tentang SPG segala macam. Yang keempat, terkena dampak langsung dari substansi yang dimohon. LSM-nya berada di Lewi Damar, memeriksa di Wajah. Siapa yang kena dampaknya? Kecuali kalau memang anaknya ada di dekat sekolah tersebut, baru terkena imbas. Ini bukan aturan yang dibuat-buat. Ini Perhub nomor 50 tahun 2021 yang masih berlaku sampai sekarang. Dan kenyataan yang terjadi ke sekolah-sekolah. Kenapa di sana hanya beberapa sekolah? Padahal awalnya yang dapat surat itu banyak.
yang masuk banyak. Tapi ada beberapa sekolah ditakut-takuti sehingga diselesaikan di bawah meja. Bukti fisiknya kalau nanti bisa saya buka, saya bisa nuntut balik ke video ada di saya. Yang intinya minta uang. Nah itu yang diajukan. Jadi saya ingin perlindungan secara institusi hanya satu yang diminta oleh kami dan rekan-rekan. Kami minta perlindungan kenyamanan dan keamanan supaya kami bisa melaksanakan tugas dengan maksimal untuk mencerdaskan anak bangsa. Sekarang bagaimana saya tidak prihatin? Beberapa sekolah sudah dipanggil oleh APH. Ada yang oleh kepolisian, ada yang oleh Kejari. Malahan saya menghadiri beberapa kali rekan kami ikut sidang di Komisi Informasi tingkat provinsi. Itu aduan dari LSM. Kenapa yang demikian langsung ditindaklanjuti? Padahal sudah ada yang bertugas mengawasi BOS sesuai dengan undang-undang, yaitu APIK. Di kita ada Inspektorat dan BPK. Hak semua sekolah sudah diaudit. Makanya muncul data itu. Data tersebut diambil dari akun Jaga ID, di mana akun Jaga ID itu nge-link dengan data BOS Kemendikbud. Oleh BOS Kemendikbud ditampilkan data di akun Jaga ID tersebut kalau memang sudah diaudit. Yang jadi masalah kebanyakan BOS 2020 karena waktu itu masa pandemi. Triwulan pertama memang itu masih ada kegiatan ekstrakurikuler. SPJ-nya juga masih ekstrakurikuler. Sekitar tanggal 16 Maret keluar keputusan bersama harus merubah karena memang ada pembelajaran di rumah, tidak tatap muka, kegiatan PKN. Nah itu yang dipermasalahkan. Dan di sana juga kegiatan eskul dan pembelajaran. Kenapa LSM yang tidak punya kompetensi dalam bidang itu memvonis, memfitnah kami para kepala sekolah korupsi? Apakah dia paham lembaga yang resmi mengaudit saja meloloskan, buktinya sudah ditampilkan di akun Jaga ID. Hanya itu aja yang digede-gedekan. Dan saya prihatin melihat WA minta uang sekian ini akan dicabut segala macam. Ya seharusnya dari APH sendiri minta data lah ke APIK, yaitu Inspektorat yang dekat. Apakah ini sudah diaudit atau belum? Kalau memang ada penyelewengan ya silakan. Jadi terakhir permintaan kami dari rekan-rekan, secara institusi kami minta perlindungan keamanan dan kenyamanan. Kalau memang begini terus dibiarkan, kami tidak punya kenyamanan. Kalau Bapak ingin tahu, kemarin hari Rabu data di RSD kepala sekolah yang sedang periksa jantung aja 15 orang. Silahkan dicek. Gara-gara dapat surat demikian. Belum yang di luar RSUD. Sehingga kami sepakat dengan rekan-rekan yang lain, kalau misalnya kami tidak ada perlindungan, malahan dari Dewan pun ikut-ikutan memeriksa, kami sepakat semua kepala sekolah 1000 kepala SMP siap. Siap. Komisi Tingkat, yang hormati yang hormati Bapak Kepala SD, SMP, K3S, MKS yang luar biasa semangat untuk membangun nasib kita. Baik Bapak Ibu, tadi itu barep. Di mana kita pernah silaturahmi dengan para dewan dan para imam kabupaten dan memberikan dukungan bersama dan sama-sama kita. Baik Bapak, saya dari Korwil Kecamatan Cisapu untuk mewakili Korwil karena saya hadir ingin mengatakan karena kami dari Korwil kita bukan luar biasa tapi biasa di luar Pak. Korwil itu ya. Tadi
tadi sudah disampaikan oleh rekan kita yang luar biasa oleh Bapak Sekolah tadi tentang penggunaan dana BOS dan yang lainnya. Dan sebetulnya Pak, saya sebagai korban mengajukan kepada Dewan. Jadi informasi tidak jelas sebetulnya, karena kami korwil ini pendamping Pak. Jadi bukan orang luar biasa seperti biasa luar. Jadi saya tahu gitu Pak. Nah ini untuk para LSM sebetulnya Pak masuk ke daerah korwil kadang-kadang kurang izin Pak. Jadi seharusnya Pak lu hangongan Pak, jadi izin ke mau gitu Pak. Jadi seharusnya korwil dikasih koordinasi dulu Pak. Kalau LSM akan ke kunjungan ke korwil masing-masing. Saya mohon itu Pak Dewan Komisi 3 tolong sampaikan ya. Hubungi dulu korwil gitu ya. Nanti ya insya Allah saya layani dengan baik ya Pak. Dan juga saya berterima kasih ke Komisi 3 yang istilahnya menanggapi kami luar biasa dan serius juga ya untuk kelihatannya. Mudah-mudahan kami juga Pak ada kepuasan. Cuma ini saya tidak bisa menyampaikan banyak karena yang pelapornya tidak hadir Pak, jadi susah untuk dapat tanya jawab gitu Pak. Nah itu Pak, jadi saya juga nggak akan menyampaikan mungkin karena yang pelapornya tidak ada, saya yang juga karena ada nggak hadir semuanya Pak. Mudah-mudahan kalau nanti ngomong kedua, berarti kami semua kepala sekolah mungkin dengan perlu hadir semua Pak. Ya. Nah, ini itu saja ya. Saya sampaikan. Hormati serta kita banggakan semua Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Terlebih dahulu Pak, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, karena secara kejelasan tadi sudah disampaikan oleh orang tua kami, oleh saudara-saudara kami akan menyampaikan dari sisi organisasi PGRI Kabupaten Lebak. Saya Maman Priaman, Ketua PGRI Kabupaten Lebak, jabatan di Polmas Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak. Yang pertama ingin sampaikan, biar paham semua teman-teman sekalian, bahwa kami kecewa dan sangat menyayangkan oknum LSM tersebut tidak hadir di sini. Kapan-kapan kami akan berembuk. Kalau mereka diundang oleh orang yang sangat kita hormati tidak bisa hadir. Kenapa kita tidak juga menghormati beliau, mereka-mereka yang ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa anggota PGRI menurut anggaran dasar dan rumah tangga bukan hanya guru Pak. Kami sekarang sudah berubah menjadi ormas Pak. Siapa yang berhak menjadi anggota PGRI, guru, tenaga pendidik dan kependidikan, mulai dari SKH, TK, SD, SLB, SMA, SMK, perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian. Kemudian siapa lagi yang bisa menjadi anggota PGRI? Pemerhati pendidikan, orang yang memiliki latar belakang bekerja di dunia pendidikan, orang yang sangat memperhatikan kemajuan dunia pendidikan. Bapak Ibu anggota Dewan juga bisa menjadi anggota PGRI. Dan pada intinya saya sudah merasakan sekali bahwa bapak-bapak anggota Komisi ini sudah menjadi anggota PGRI, cuma belum daftar menjadi anggota PGRI. Buktinya sudah dekat dengan kami Bapak Ibu sekalian. Maka mohon kedekatan kami dengan bapak-bapak sekalian ini tidak Bapak dan Ibu semuanya disia-siakan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Ketua MKKS SMP. Kami sebetulnya tidak mau meminta-minta untuk dilindungi Bapak dan Ibu sekalian. Tapi secara hukum semua warga negara itu sudah dipastikan mendapatkan perlindungan. Tapi kami jangan sampai tidak mendapatkan perlindungan, kami melindungi diri sendiri dengan cara kami sendiri Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu semua ini yang hadir perwakilan Pak. Jadi tidak salah ketika Bapak Komisi 3
memanggil kami perwakilan. Ini perwakilan Pak, sebagian kecil sih. Banyak WA kepada saya, Pak hadirkan semua Pak. Jangan, kata saya. Perwakilan saja, perwakilan seperti ini. Dan kami jaminkan bagaimanapun kondisi dan situasinya teman kami berbicara dengan siapapun, ini akan dijamin keamanan dan kenyamanan serta kondusivitas. Dengan catatan mereka yang hadir ke satuan pendidikan, ke sekolah yang kita hormati nomor 2 setelah lembaga, setelah tempat ibadah Pak. Kami itu menghormati lembaga pendidikan itu, sekolah itu nomor 2 setelah tempat ibadah Pak. Karena begitu mulianya sekolah itu bagi kami, bagi masyarakat. Tapi mengapa ada oknum masyarakat yang datang ke sekolah sobek celananya Pak? Pakai kami saja mengajar ke sekolah berpakaian rapi dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu kepala sekolah, saya tidak perintahkan sebetulnya, tapi Bapak Ibu sudah paham semua bahwa sekolah itu harus menjaga marwahnya tempat mendidik anak-anak kita. Kita tidak melarang siapapun untuk datang ke sekolah. Siapapun Bapak Ibu ya. Jadi kalau nanti ada Bapak Ibu yang melarang siapapun datang ke sekolah, kami akan permasalahkan. Karena sekolah dalam lembaga pendidikan dijamin oleh undang-undang bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua. Tapi kalau ada masyarakat yang datang tidak membangun sekolah, tidak memperbaiki kinerja sekolah, tidak berkomunikasi dengan baik dengan sekolah, usir Bapak Ibu sekalian. Akan menjadi masalah bagi anak-anak kita. Apa jadinya kalau yang datang ke sekolah ini berpakaian, celananya, ngobrolnya tidak baik-baik, merokok, bau minuman Pak. Iya. Kalau nanti ada bukti-bukti nanti kita sampaikan Pak, itu ya, bukti-bukti perbuatan yang tidak baik itu. Tapi kami tetap menghormati itu. Bapak Ibu, itu akan dilihat oleh anak kami, oleh anak-anak Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak. Saya Bapak-bapak pernah ditanya oleh anak-anak, Pak, saya ingin seperti A. Dia datang Pak dengan bertolak pinggang, gagah. Sementara Bapak Ibu kepala sekolah yang sedang bertugas, dia memaksa untuk hadir, berhadapan, ngobrol dan sebagainya. Bagi anak yang melihat itu adalah superman-nya. Bagi kami itu adalah derita pendidikan kami yang anak itu bisa melihat kebijakan yang bisa. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak membaca itu dan mempermasalahkan apa yang disampaikan karena memang sia-sia ngobrol tidak dengan orangnya Bapak Ibu sekalian. Tapi kami ucapkan ribuan terima kasih Bapak-bapak sekalian sudah hadir di sini. Ada WA banyak ke saya, Pak, saya ingin tahu anggota dewan di sini. Kemudian ruang paripurna rapat dengan pendapat. Ayo datang. Pak, saya ingin tahu KIP di provinsi. Datang semua. Biar tahu Anda bagaimana KIP itu berjalan. Pak, saya ingin tahu bagaimana kehadiran dan kondisi di Mapolres misalnya. Ya silakan datang, tapi Anda harus baik-baik. Pak, saya ingin tahu bagaimana kondisi di Kejaksaan misalnya. Silakan hadir karena sebagai anggota masyarakat, tapi jaga etika dan perilaku. Itu Bapak dan Ibu sekalian ya, Bapak yang terhormat yang perlu kami sampaikan bahwa kami tidak ingin kehadiran kami yang kesekian kali nanti kami berganti baju Pak. Kami tidak ingin sebetulnya Pak. Saya negeran istilahnya Pak. Saya negeran. Kami tidak ingin datang ke tempat yang terhormat atau dimanapun dalam bentuk kegiatan kolektif keluarga kami berganti baju Pak, dengan baju kebanggaan kami batik PGRI Jadi Bapak Ibu sekalian, tapi kami setuju ketika semua ini tidak berarti apa-apa bagi dunia pendidikan, maka apa yang disampaikan oleh Pak Ketua K3 SSD, apa yang disampaikan oleh Pak Ketua yang KKS SMP, itu mungkin saja terjadi di Kabupaten Lebak yang tercinta ini Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, mohon maaf atas segala kerapannya Pak Adi sebagai Dewan Penasehat PGRI. Mohon maaf atas kelancaran kami karena kadang-kadang berbicara itu
kita pakai rasa, tapi ketika mengungkapkan keinginan dan hal lain kita pakai hati. Jadi hati saya tidak terkontrol Bapak Ibu ketika harus berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kira udah cukup ya, Pak. Perwakilan sudah menyampaikan ya. Dari SD. Cukup. Sudah mewakili. Terus tambah terus. Mewakili apa nih? Subrayo. Oh, tadi. Ayo, nomor dah. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Komisi 3 DPR beserta jajaran yang saya hormati, Kepala Dinas Pendidikan beserta jajaran yang saya hormati, serta teman-teman semuanya, rekan-rekan semuanya, kepala sekolah SD, SMP, teman seperjuangan yang sangat saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aparat di akhir-akhir ini yang berhubungan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama kaitannya dengan masalah keterbukaan informasi publik. Karena perlu Bapak ketahui, saya juga sempat mengalami sebagai PPID selama 2 tahun di Kabupaten Lebak. Pejabat Pengelola Informasi Daerah yang kita berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Kemudian dengan bangganya Kabupaten Lebak punya Pergub Nomor 50 Tahun 2021. Saya sebagai insan Kabupaten Lebak sangat menghargai dan ikut melaksanakan Pergub itu. Kita cermati semua Pergub itu dan itu sangat luar biasa. Gitu ya? Karena semua sudah diatur di situ dan kalau semua kita sebagai warga Lebak mengikuti aturan itu, saya yakin tidak akan terjadi seperti ini. Karena pada kenyataannya, bukan seperti yang tadi sudah terungkapkan, ujung-ujungnya mereka tujuannya transaksional. Ujung-ujungnya transaksional dengan berbagai ancaman, dengan berbagai segala macam. Yang saya tahu tugas LSM kan sebagai lembaga swadaya masyarakat atau NGO itu adalah membantu pemerintah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Itu yang saya pahami tentang LSM. Gitu ya. Tetapi ini malah ikut mengobok-ngobok seolah-olah tidak percaya dengan aparatur pemerintah. Kebetulan nama saya Apik. Di pemerintah ada aparat pemeriksa intel pemerintah. Dan itu sudah diberikan kewenangan oleh pemerintah. Bahkan saya sempat membaca juga salah satu telegram dari Kapolri ya, sejak tahun 2016 yang lalu, ketika ada permasalahan di dunia pemerintahan harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan API. Seperti itu, bukan dengan saya, tapi dengan aparat pemeriksa. Tapi ini tidak dilakukan, mereka langsung merobos masuk, mungkin kalau mereka datangnya baik-baik, kadang-kadang dengan tidak baik-baik. Datang dengan petantang-petenteng, dengan tidak sopan dan segala macam. Seolah-olah mereka bertindak sebagai orang yang paling benar. Dan kami selalu disebutkan sebagai orang yang paling salah. Seperti itu, ujung-ujungnya transaksional. Di satu sisi kami katanya disuruh kerja, mengikuti aturan bos dan segala macam. Ujung-ujungnya dia minta. Dari mana kami harus memberikan itu? Kan itu dengan bonusnya silaturahmi. Kata-kata silaturahmi. Padahal yang saya diajarkan oleh orang tua saya, setiap kali datang tamu selalu harus ditata dan dijamu. Kami sudah tata, kami sudah berikan tempat duduk, berikan minum sekedarnya, itu sebagai tamu. Ujung-ujungnya silaturahmi tapi minta diongkosan. Itu yang selalu terjadi. Kalau Bapak tidak percaya, jadi itulah kami menginginkan kalau kita sekarang kami patokannya pada Pergub Nomor 50 Tahun 2021
Kabupaten Lebak karena kami menyadari sebagai warga negara Kabupaten Lebak. Yang tadi sudah dikatakan, sudah diuraikan sedikit pasal 25, pasal 24, 25, 26-nya berkaitan dengan sistem memperoleh informasi secara publik. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dengan tidak mengurangi rasa hormat. Kami terus terang kecewa ketika perwakilan LSM hari ini tidak hadir. Seperti mereka datang ke sekolah dengan gagahnya, tapi datang ke sini tidak berani. Saja terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada berbicara, saya berbicara sekarang. Ya. Oke. Bapak Dewan yang terhormat, yang saya hormati, yang luar biasa. Ya, terima kasih sekali. Seumur saya ngaku beragam tanah kakak Dewan ini. Ya, terima kasih Pak. Juga terima kasih kepada kalian, mohon maaf Pak Sekdes, Pak Kabit, saya berbicara di sini. Kalau saya berkenalan Pak, kalau mencari saya di terminal, saya tukang ojek Pak, kiwing namanya. Kalau mencari saya di sekolah, namanya Widata Pak, SMP 1 Pangarangan. Ya. Kalau mencari saya di Provinsi Banten, makanya Ketua PBPSI Provinsi Banten. Kita sombong seperti itu perkenalan saya Pak Ketua. Pak Ketua, saya merasa selama ini dari kepala sekolah melakukan sesuai dengan juknis dan juklat yang diterbitkan oleh pemerintah. Terlepas salah atau tidak, ya saya selalu dikontrol oleh Rekon. Saya selalu dikontrol oleh DPKD tentang pembuatan arkas. Bahkan saya diperiksa oleh inspektorat. Dari pemeriksaan itu tentunya manusia tidak sempurna. Ada temuan di antaranya kami harus mengembalikan uang 3 juta karena pembayaran pajak pada waktu itu saya hanya 10%, seharusnya 15%. Dan dari LHP, lalu pertanggungjawaban dari inspektorat, tidak ada temuan-temuan yang lain. Ya, kenapa muncul sekarang dengan surat-surat dari beliau-beliau yang terhormat juga gitu? Saya tidak paham apa salah saya. Ini tidak paham saya. Ya, ujung-ujung surat tanpa ada konfirmasi. Kalau masalah undang-undang sudah dijelaskan oleh FKKS, saya tidak perlu menjelaskan undang-undang. Tapi yang saya ingin sampaikan, keluhan saya ingin nyaman Pak. Saya jadi kepala sekali nyaman. Ya, tidak ada tuntutan lain lagi. Ya, sebab apa? Ketika saya di dunia pasti kena inspektorat kalau saya salah. Tapi kalau akhirat saya dihisap Pak. Maaf Pak, yang terhormat. Kalau bapak-bapak di sini tinggal tanya, hanya satu Pak perlindungan dan kenyamanan dari Bapak. Ya, kalau tanya sekarang, kalau begini terus diobok-obok oleh mereka, kami siap secara pribadi mengundurkan diri dari kepala sekolah. Siap Bapak kalau mengundurkan diri? Siap Bapak? Takbir! Itulah Pak keluhan-keluhan saya yang saya terima. Ya, nanti kalau saya ketemu di Pangarangan, kalau di terminal tinggal tanya kiwing di mana tukang ojek. Ya, kalau ada di Polri tinggal tanya di mana Marco Pak, berbeda orang, tapi sama orangnya. Kalau di kepala sekolah, kepala SMP 1 Pangarangan, kebetulan saya dipercaya oleh Paris untuk ditempatkan di SMP 1 Pangarangan. Terima kasih. Dengan rasa saya tidak mengurangi saya hormat, terima kasih saya diberikan kesempatan untuk ngomong ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Konstitusi itu bukan cari siapa.